Kita mulai insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Ya. Coba sekali lagi saya agak cepat, tapi tetap memperhatikan tajwid dan makhraj, itu yang penting. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Shadaqallahul azim. Baik, kalau begitu saya akan mempersilahkan volunteer. Sebentar dulu saya buka ya. Silakan di unmute yang mau membaca. Bismillah. Saya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال
وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على من قلبك على قلبك على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Alhamdulillah. Kasih ya. Ya. Satu lagi siapa? Ada yang mau volunteer lagi, Ibu? Antara ibu-ibu. Saya Ustaz. Ayo, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik biidhnillahi musaddiqan lima baina يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Kasih. Coba saya baca sekali lagi ya. Jadi perhatikan penyebutan huruf, kemudian tajwid. Ya, tajwid itu artinya bagaimana misalnya mengoneksi antara satu huruf dengan huruf yang lain. Misalnya nun mati ketemu ain bagaimana ya. Itu namanya tajwid. Tapi kalau makhraj artinya pronunciation, cara penyebutan hurufnya ya. Coba saya baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Baik, kalau kita melihat pada dua ayat ini,
huruf-huruf yang agak susah bagi kita sebagai orang Indonesia itu ada 6 huruf. Yang pertama qaf. Qul man kana ya. Qalbika ya. Qul qa qaf ya. Itu pertama qa qaf. Jadi seolah-olah tenggorokan kita bagian atas itu dorong udara. Qa ya. Qul qalbik ya. Kemudian yang kedua ain aduwan ala aduwan li Jibril ala qalbika ya. Itu susah juga bagi kita. Ini memerlukan praktek saja. Ya, kemudian yang ketiga zain nazzalahu ala qalbik fa innahu za ya fa innahu nazzalahu ala qalbik. Itu juga perlu praktek dari kita. Nah, yang keempat za. Ada za, ada za, ada za, ada za ya. Nah, itu kalau ayat tadi za itu biizni. Ya, biizni mana tuh? Yang di bawah aja. Mana itu? Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiz za ya. Sekali lagi ujung lidah seperti mau digigit tapi didorong pakai udara. Za ya. Itu zal ya. Kemudian yang agak susah bagi kita orang Indonesia juga shad ya. Musaddiqa ya. Biiznillahi shad. Jadi kata sa ditebalkan sa ya. Musaddiqan ya. Lalu yang terakhir sya ya. Ya. Ini wabushra. Jadi bukan wabusra tapi wabushra lil mu'minin ya. Jadi ada beberapa huruf S di situ. Yang pertama za, nazza. Yang kedua za, bi'idh. Yang ketiga sad, musad. Ya. Lalu yang keempat sya, wabush. Ya, wabushra. Ya. Semua huruf S tapi beda-beda pengucapannya ya. Nah, coba kita latihan terus-menerus. Insya Allah akan menjadi terbiasa. Kalau kita latih ya. Pada membaca dua ayat ini. Baik. Pada pelajaran tajwid kita, saya ingin hanya mempraktekkan saja hukum nun, sukun, dan tanwin. Ya. Nah, ada beberapa contoh di situ ya. Pertama, qul man kana, nun mati ketemu kaf, maka itu dibaca samar-samar. Namanya ikhfa. Ya. Namanya ikhfa. Maka man kana, qul man kana. Ya, mangkana. Jadi seolah-olah suara nun dimasukkan tapi tidak sepenuhnya masuk ke kaf. Mangkana. Kemudian yang kedua, aduwad li Jibril. Ini ada tanwin ketemu dengan lam. Ya, itu namanya idgham bila guna. Ya. Jadi aduwalli. Jadi seolah-olah suara n-nya wan itu wan, suara n itu masuk ke huruf la, ke huruf lam. Jadi hampir nggak ada kedengaran lagi suara n. Qul man kana aduwwan li Jibril, aduwalli. Jadi seolah-olah nggak ada, sudah bukan aduwan, tapi aduwalli. Ya, itu namanya idgham bila gunnah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga kemudian ada musaddiqalli. Itu juga idgham ketemu dengan lam sama tadi. Musaddiqan lima baina yadai. Musaddiqan bukan musaddiqan li, tapi musaddiqan li. Ya, karena idgham bila gunnah. Dan yang terakhir ya wahudaw wa busyra. Ya, yang ayat kedua di bawah itu wahudaw ya, gunnah ketemu dengan waw, itu namanya juga idgham bi gunnah. Wahudaw wa busyra wahudaw. Jadi suara n hudan masuk ke waw menjadi hudaw ya. Wahudaw wa busyra lil mu'minin ya. Itu hanya praktek hukum nun dan tanwin saja. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan terus-menerus sehingga kalau kita membaca terbiasa dengan bacaan yang benar. Ya. Maka kalau membaca Al-Quran biasakan dengan suara bersuara agar bisa dideteksi di mana kesalahan makhrajnya, di mana kesalahan tajwidnya. Jadi biasakan membaca dengan suara.
Kalau dalam hati, ya sudah biasalah kita itu. Tapi kalau membaca dalam hati kan nggak bisa diketahui cara bacanya benar atau tidak. Jadi dibiasakan membaca dengan suara. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk kepada arti kata dari dua ayat ini ya. Qul, katakanlah. Ya, ini sudah sering kita ulang-ulangi. Jadi ada qul huwallah yang terkenal itu, katakanlah dia Allah kan, qul huwallah. Qul, katakanlah. Man, barang siapa atau siapa. Kana, menjadi aduwan, musuh. Jadi aduwan itu artinya musuh. Li Jibril, untuk Jibril. Jadi musuh bagi Jibril. Fa innahu, maka sesungguhnya dia. Ini nampak seperti satu kata, tapi tiga kata di situ. Ada fa, itu artinya maka. Inna, sesungguhnya. Hu, artinya nya, sesungguhnya dia. Ya, coba lihat bahasa Arab itu ya, sangat singkat sekali, tapi maknanya banyak. Fa innahu, maka sesungguhnya dia. Nazzalahu, dia telah menurunkannya. Ala, atas qalbika, hatimu. Artinya telah menurunkannya, memasukkannya ke dalam hatimu. Biiznillah, dengan izin Allah. Musaddiqan, untuk membenarkan. Ya, membenarkan. 5, tentang apa? Baina, di antara yadaihi, kedua tangannya. Nah, ini kita jelaskan apa maksudnya di situ. Wahudan, dan sebagai petunjuk. Wabushra, ini bukan petunjuk ini, tapi berita gembira. Ya, bushra itu berita gembira. Ya, saya salah tulis di situ. Wabushra, dan berita gembira lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ya. Lalu pada ayat selanjutnya, man kana, maka barang siapa, kana, menjadi aduwan, musuh, lillahi, kepada Allah atau untuk Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa Jibril, dan Jibril, wa Mikal, dan Mikail, fa inna, maka sesungguhnya Allah aduun, ini bukan aduan di situ, aduun, musuh, lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Nah, coba kita kembali kepada ayat dulu, lihat terjemahan ya. Saya tidak ingin melihat kepada terjemahan Indonesia di sini, jadi satu perkata. Qul man kana aduwan di Jibril. Katakan, wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya dia, nazzalahu ala qalbika, telah menurunkannya atas hatimu, biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan, untuk membenarkan, 5 baina yadaihi, tentang apa yang ada di kedua tangannya, wahudan, dan sebagai petunjuk, wabushra, dan sebagai berita gembira, lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Ya. Itu kira-kira terjemahannya. Nah, kedua, man kana, maka barang siapa yang menjadi aduwan, musuh, lillahi, kepada Allah atau bagi Allah, wa malaikatihi, dan bagi para malaikatnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa Jibrila, dan bagi Jibril, wa Mikala, dan Mikail, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, aduun, musuh, lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Ya, kira-kira begitu terjemahnya ya. Baik, kalau begitu kita masuk kepada tafsir ayat-ayat ini. Bapak dan Ibu, ayat ini sebenarnya masih merupakan rangkaian cerita tentang Bani Israel, khususnya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada satu kesimpulan barangkali sebelum kita masuk kepada ayat ini ya. Jadi kesimpulan itu adalah ketika seseorang atau sekelompok manusia memiliki penyakit yang disebut dengan hasad, dengki, atau kebencian yang luar biasa yang tidak terkendalikan, maka orang itu atau sekelompok orang tersebut akan menjadi buta dalam berpikir. Akal sehatnya akan hilang. Cara berpikirnya kemudian tidak akan sehat lagi. Ketika seseorang memiliki penyakit hasad, penyakit dengki, penyakit kebencian yang berlebihan. Ini yang terjadi kepada masyarakat yang disebut Bani Israel di Madinah ketika itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibenci adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimusuhi adalah Rasulullah, yang dibenci adalah ajarannya Islam, tapi kemudian diekspresikan kepada siapa? Sampai kepada malaikat pun, ya, bernama malaikat Jibril ini.
Kenapa? Karena ini adalah kebutaan. Bahwa seseorang ketika sudah dengki sedemikian rupa, sakit hatinya sedemikian rupa, iri hatinya sedemikian rupa, kebenciannya sedemikian rupa, maka akal pikirannya tidak akan pernah sehat lagi. Maka dia akan membabi buta kepada menyalahkan. Jangankan yang salah, yang benar saja akan disalahkan. Ya. Maka ayat ini, seperti yang saya sebutkan tadi, masih berbicara tentang karakter atau sifat Bani Israel. Ya. Sedemikian dalamnya kebencian mereka kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga segala sesuatu yang dianggap ada ikatannya, ada kaitannya, ada relasinya atau hubungannya dengan Rasulullah SAW akan dijadikan sebagai apa? Sebagai musuh. Satu di antaranya pada ayat ini adalah malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril dianggap sebagai musuh? Padahal sebenarnya awalnya yang dimusuhi Rasulullah. Tapi kenapa Jibril kemudian dianggap juga sebagai musuh? Karena dianggap Jibril lah yang membawa wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba dilihat bagaimana kebutaan hati ketika seseorang sudah terhinggapi apa yang disebut dengan penyakit hasad, penyakit dengki, atau iri hati yang berlebihan. Dan kita sudah membaca pada ayat-ayat terdahulu bahwa salah satu penyebab kebencian Bani Israel di Madinah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah karena dengki. Kenapa mereka dengki? Karena mereka sangat mengharapkan bahwa Nabi terakhir harusnya datang dari kelompok mereka. Harus datang dari golongan Bani Ishak, bukan Bani Ismail. Dari keturunan Ishak, bukan dari keturunan Ismail. Maka begitu Nabi terakhir bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, maka tertanam dalam jiwa mereka kebencian. Walaupun kebenaran itu ada di dalam kitab suci mereka. Tapi begitu kebencian sudah tumbuh, kedengkian sudah tumbuh, iri hati membesar, maka kebenaran yang ada pada mereka pun akan tertutupi. Dan pikiran mereka pun tidak akan pernah sehat lagi. Ya. Maka kemudian Al-Quran mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Qul man kana aduwan li Jibril. Yang kira-kira berarti begini. Kenapa kalian kok membenci? Jadi Rasulullah itu seolah disuruh oleh Allah berbicara kepada Bani Israel atau masyarakat Yahudi di Madinah ketika itu. Kenapa kalian membenci Jibril, malaikat Jibril? Ya. Tapi dalam bentuk ekspresi orang ketiga. Man kana aduwan li Jibril. Barang siapa yang membenci atau memusuhi malaikat Jibril. Ya. Kenapa dimusuhi? Fa innahu nazzalahu ala qalbi. Alasan terutama adalah karena seolah-olah Jibril itu ikut mengambil atau ikut berkonspirasi, ya, menjadikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dengan menjadi perantara wahyu dari Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang sebenarnya malaikat itu jelas pasti tidak melakukan kesalahan, tapi masih juga disalahkan. Tidak saja disalahkan, tapi dibenci dan dijadikan musuh oleh Bani Israel di Madinah ketika itu. Ya. Allah kemudian menekankan di sini, fa innahu nazzalahu ala qalbik. Ya. Alasan mereka membenci malaikat Jibril karena malaikat Jibril yang membawa dan menurunkan wahyu itu hingga masuk ke dalam relung kalbu Rasulullah, dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah kemudian menekankan biiznillah, dengan izin Allah. Kenapa Allah harus menekankan biiznillah? Karena kita kenal bahwa Jibril hanya pesuruh saja. Jibril tidak mungkin berinisiatif membawa wahyu tanpa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tidak akan pernah melakukan apa-apa kecuali melalui perintah. Dan oleh karenanya Allah kemudian menekankan biiznillah, hanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh karenanya nanti pada ayat kedua akan dijelaskan bahwa sesungguhnya ketika membenci malaikat Jibril gara-gara membawa wahyu kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya yang dibenci juga atau yang dimusuhi adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Fa innahu nazzalahu ala qalbi biiznillah. Nah, kata nazzalahu ala qalbika ini penting untuk kita hayati sedikit ya. Bahwa wahyu itu bukan sekedar diturunkan kepada kepala dan otak kita. Dan ini sangat penting sekali untuk kita garis bawahi, apalagi dalam konteks kita belajar Al-Quran ini. Jangan sampai tujuan kita sekedar mengasah otak kita, menjadikan otak dan pikiran kita pintar. Sebab kalau kita bangga dengan kepintaran ya, kita, maka betapa banyak orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran ini jauh lebih pintar dari kita. Dan saya bisa menyaksikan itu.
Ada orang-orang di luar sana yang bukan Muslim, tapi menjadi profesor dalam bidang Al-Quran, dalam bidang ilmu-ilmu Islam, menjadi dekan Fakultas Ilmu Islam di beberapa universitas terkenal di Amerika. Maka sekali lagi ketika Allah mengatakan fa innahu nazzalahu ala qalbik, menunjukkan bahwa wahyu yang kita pelajari ini, Al-Quran yang kita pelajari, ayat Al-Quran yang kita sedang dalami ini, itu harus masuk ya ke dalam kalbu kita, ke dalam hati kita. Karena itulah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW bukan sekedar mentransformasi ilmu atau pengetahuan, tapi kata Allah fa innahu nazzalahu ala qalbik, memasukkan wahyu itu ke dalam hati Rasulullah SAW. Sebagai indikasi juga bahwa kita yang mempelajari Al-Quran ini harus belajar terus-menerus untuk membuka hati kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengadres hati kita. Al-Quran itu adalah memberikan cahaya lentera, ya, nur kepada batin kita. Sehingga batin kita itu dengan cahaya Al-Quran akan lebih sensitif dengan kebenaran. Kebenaran akan nampak sebagai kebenaran dan kebatilan akan nampak di hadapan mata kita dan kebatilan. Kalau sekedar kita pintar, tapi Al-Quran tidak sampai ke dalam hati kita, maka kita pun bisa mengakali apa yang sebenarnya kita ketahui itu. Maka banyak orang yang pintar tapi justru diakalin kepintarannya. Ya, banyak orang yang punya gelar-gelar yang secara akademis sangat tinggi, profesor, doktor dalam bidang ilmu keislaman, bahkan dalam bidang ilmu Al-Quran misalnya. Tapi kemudian Al-Quran itu tidak menyentuh hatinya, maka Al-Quran ini pun dijadikan justru landasan untuk terkadang memberikan opini-opini yang mohon maaf ya, tidak saja salah tapi bisa menyesatkan. Maka ini sangat penting sekali untuk kita sadari ketika Allah mengatakan fa innahu nazzalahu ala qalbik. Sesungguhnya Jibril ini membawa turun wahyu itu masuk ke dalam hatimu, wahai Muhammad. Dalam artian bahwa kita yang berinteraksi dengan wahyu, dengan Al-Quran ini pun harus menyadarkan diri bahwa tujuan kita adalah masukkan Al-Quran ke dalam hati kita. Musaddiqan, apa wahyu tersebut? Musaddiqan lima baina yadaihi. Ya. Untuk membenarkan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Ya, apa yang ada di tangan mereka sebenarnya. Maksudnya apa? Ada informasi-informasi yang disampaikan kepada Muhammad yang sebenarnya membenarkan apa yang ada pada mereka, karena mereka itu sudah tahu. Ya. Jadi begini Bapak dan Ibu ya, itu Bani Israel di Madinah, dan ini sudah pernah kita baca dulu, ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, atau melihat perilaku Rasulullah, dan melihat tanda-tanda kerasulannya Rasulullah, itu ketika mereka saling berkumpul di antara mereka, mereka saling mengingatkan. Atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Jangan sampai kamu memberitahu kepada Muhammad dan orang-orang muslim atau orang-orang beriman apa yang Allah telah sampaikan kepada kalian, kepada Bani Israel tentang siapa, tentang kebenaran itu. Maka Al-Quran yang turun ini sebenarnya membenarkan apa yang ada pada mereka. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Kenapa mereka menyembunyikan kebenaran itu? Karena itu tadi hasadan min indi anfusihim. Mereka punya dengki yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi, kalau seseorang sudah punya dengki yang luar biasa dalam hatinya, maka tidak akan pernah berpikir waras lagi. Tidak pernah akan berpikir waras. Yang putih akan dilihat hitam, dan yang hitam akan dilihat merah gitu. Akan terbalik-balik cara berpikirnya. Karena kebencian yang terjadi begitu ya. Padahal di tangan mereka ada kebenaran-kebenaran yang justru dibenarkan oleh wahyu yang datang kepada Rasulullah, dibenarkan oleh Al-Quran. Tentang ciri-ciri Rasulullah SAW, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Nabi Musa, tentang bagaimana haramnya alkohol, tentang bagaimana haramnya babi, semua ada dalam kitab suci mereka. Tapi justru ketika Al-Quran datang, mereka tidak mau mengakui itu. Bahkan mereka selalu mengatakan, saling mengingatkan di antara mereka, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Jangan sampai kalian membuka apa yang Allah telah sampaikan kepada kalian. Sembunyikan kebenaran kepada orang-orang Islam atau kepada Muhammad SAW agar mereka tidak tahu bahwa kita sebenarnya sudah tahu tentang apa yang diwahyukan kepada Muhammad SAW. Itu kelicikan. Kelicikan sekaligus bentuk manipulasi yang terjadi karena penyakit hati, khususnya yang disebut dengan hasad atau kedengkian tadi itu.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wahudan, bahwa wahyu yang diturunkan kepada hati Rasulullah ini adalah hudan, petunjuk. Ya. Jadi wahyu itu tujuannya adalah menjadi petunjuk hidup kita. Jadi tujuan kita belajar Al-Quran ini ya bukan sekedar untuk menjadi sebuah informasi. Jangan seperti kita membaca Quran, mendapatkan informasi, membaca buku-buku atau novel-novel untuk mendapatkan informasi. Ya, Al-Quran ini penuh dengan informasi, ilmu dalam arti informasi. Ya. Karena ada sejarah, ada ilmu pengetahuan, ada sains dan teknologi. Berbicara tentang langit, bulan, bintang, dan lautan. Ya. Macam-macam. Ada semua dalam Al-Quran ini. Tapi Al-Quran itu bukan sekedar menyampaikan informasi kepada kita. Tujuan utamanya adalah hudan. Hudan sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Maka Al-Quran ayat ini kembali menekankan wahudan. Selain itu, Al-Quran ini juga yang disampaikan kepada Rasulullah melalui Jibril tadi, busyrah, sebagai berita gembira. Nah, berita gembira itu kan semacam informasi yang menggembirakan. Misalnya apa ya Bapak dan Ibu, misalnya ada seseorang yang setelah menikah menunggu beberapa waktu, lalu kemudian istrinya misalnya mual-mual, muntah-muntah, lalu membeli alat apa istilahnya itu, mendeteksi kehamilan ya, tiba-tiba positif. Ini informasi, ya. Informasi yang menggembirakan bahwa sebentar lagi akan dikerunakan seorang anak, tapi masih bersifat informasi, bukan kegembiraan itu sendiri. Sebab kegembiraan itu belum nampak. Kapan akan nampak ya? Nanti mungkin setelah mulai membesar perutnya, apalagi setelah melahirkan, baru itulah kegembiraan yang sungguhnya. Nah, Al-Quran itu dianggap sebagai pemberi berita gembira. Kenapa? Karena Al-Quran itu berbicara tentang apa? Tentang surga. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard. Ya. Bagi orang-orang yang bergegas kepada maghfirah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, coba bayangkan itu berita gembira. Tapi karena berita gembira ini belum ada di hadapan mata kita, belum kita rasakan, maka itu diistilahkan busyra, informasi yang menggembirakan, berita yang menggembirakan. Tapi ini tidak diberikan kepada semua orang, tapi hanya diberikan kepada siapa? Wa busyra lil mu'minin. Nah, kenapa Allah menegaskan lil mu'minin? Ini penekanan bahwa yang menjadikan malaikat Jibril tadi sebagai musuh, by extension, ya tentu secara tidak langsung menjadikan Muhammad sebagai musuh, menjadikan rasul-rasul lain sebagai musuh, menjadikan Allah sebagai musuh, menjadikan semua yang berkaitan dengan Jibril dan Muhammad ini sebagai musuh, itu membawa kepada kekufuran, lawannya dari lil mu'minin. Maka kegembiraan ini, berita gembira ini, wa busyra hanya lil mu'minin. Tapi mereka yang punya kebencian, mereka yang punya kedengkian, mereka yang memusuhi kebenaran, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Karena kafir itu lawan dari mukmin, ya. Lawan dari mukmin. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memastikan bahwa berita gembira yang disampaikan di dalam ayat 97 ini atau melalui Al-Quran ini hanya kepada orang-orang yang beriman. Sementara mereka yang memusuhi, maka mereka itulah orang-orang yang mengkafirin. Lalu pada ayat 98 itu Allah merincikan, ya, bagaimana permusuhan itu terjadi. Ya. Artinya apa? Memusuhi satu elemen dari agama ini, membenci satu elemen dari agama ini, atau menolak satu elemen dari agama ini, itu sama dengan membenci, memusuhi, menolak semuanya. Ya. Makanya Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kana aduwwan lillah. Sini tadinya kan sebenarnya awalnya cuma Jibril saja. Jadi begini ceritanya, saya lupa tadi menceritakan begini. Jadi Bani Israel di Madinah itu mencari-cari cara agar warga mereka itu tetap benci kepada Muhammad. Maka seolah-olah sudah tidak ada lagi cara untuk membakar kebencian itu kecuali dengan mengatakan Jibril pun harus kita benci. Lalu mereka kemudian karena membenci Jibril, maka mereka seolah-olah mengelu-elukan, seolah-olah memuji-muji siapa? Mikail. Jadi malaikat Jibril dibenci, malaikat Mikail dianggap hebat dan dipuji-puji. Gitu, ya.
Nah, tapi pada ayat 98 Allah Subhanahu wa taala menekankan, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal." Coba lihat di sini, ya. Pelajaran yang terpenting yang kita ambil di sini adalah bahwa membenci, memusuhi, atau menolak satu dari elemen keagamaan kita yang satu kesatuan. Jadi agama Islam kita itu satu kesatuan. Membenci, memusuhi, menolak satu elemennya, itu sama dengan menolak segala-galanya. Dan ini kita perlu berhati-hati. Saya berikan contoh saja ya. Ada orang yang mengatakan, saya tidak percaya dengan sunnah yang itu. Mohon maaf, misalnya begini. Ketika Rasulullah mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi." Kalau seseorang di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Misalnya begitu ya. Lalu hadis ini hadis sahih misalnya. Lalu kita mengatakan, itu mah dulu saya nggak terima lagi itu. Hati-hati. Jangan sampai itu justru seolah-olah menolak satu hadis. Tapi itu penolakan kepada Rasulullah SAW. Dan penolakan kepada Rasulullah berarti menolak Islam. Menolak Islam berarti menolak Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati. Bisa membawa kepada kekufuran. Padahal kita anggap hanya menolak satu sunnah Rasulullah. Makan dengan tangan kanan. Berhati-hati kita. Ya. Maka Allah kemudian mengatakan, "Man kana aduwwan lillah." Ini justru diutamakan, dikedepankan Allah. Maka barang siapa yang memusuhi Allah atau menjadi musuh bagi Allah, menjadi musuh bagi malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikal. Tadi malaikat sudah disebutkan malaikati. Tapi kenapa Jibril dan Mikal? Karena temanya adalah masalah Jibril dan Mikail. Jadi orang Yahudi ini membenci Jibril, memuji-muji Mikail. Makanya disebutkan sebagai ulangan, penekanan. Padahal tadi wa malaikatihi sudah masuk di situ sebenarnya. Ya. Maka membenci Jibril, ya, itu juga membenci Mikail. Dan kalau membenci Jibril juga membenci Allah, membenci malaikat-malaikatnya, membenci rasul-rasulnya. Dan kalau itu terjadi, fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah dimusuhi oleh Allah, kira-kira apa lagi harapan ya? Dan ini paling harus kita pahami bersama bahwa kata fa innallaha aduun lil kafirin ini kembali kepada mereka-mereka yang terkadang mengambil sebagian, membenci sebagian ajaran agama Allah, lalu mungkin sebagian yang enak-enak, yang menguntungkan diambil gitu. Nah, bisa masuk dalam kategori tetap dianggap sebagai al-kafirun gitu. Nah, ini hati-hati kita. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa pelajaran penting yang mungkin perlu kita garis bawahi di situ. Yang pertama adalah bahwa kedengkian dan kebencian ya, terkadang membutakan akal pikiran kita. Ya. Jadi pikiran sehat kita ini menjadi pikiran yang sakit karena ada kebencian dan kedengkian dalam hati kita. Dan ini secara umum ya, kita tidak berbicara tentang Bani Israel lagi di sini. Tapi kita berbicara tentang siapa saja di antara kita jangan sampai memiliki penyakit ini. Yang memiliki penyakit ini, jangan sampai memiliki penyakit ini. Karena kalau ada seseorang yang memiliki kedengkian, ya, maka orang yang didengki itu pasti tidak akan lagi ada kebaikan-kebaikan sebesar apapun kebaikan yang dia lakukan. Kenapa? Karena memang sudah membutakan itu. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadisnya mengatakan, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Berhati-hati dengan kedengkian, karena sesungguhnya kedengkian itu melalap kebaikan-kebaikan, menghabiskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar. Jadi segala sesuatu yang orang yang kita dengki itu, walaupun sebesar apapun kebaikan yang dia lakukan, pasti kita akan mencari celah untuk menyalahkan. Dan ini kerap kali terbukti dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Ketika kita sudah memiliki rasa dengki seperti ini, maka berhati-hati. Ini yang terjadi kepada Bani Israel. Dengki kepada Rasulullah, tapi yang dibenci bahkan Jibril sekalipun. Padahal mereka itu yakin bahwa Jibril itu malaikat. Dan mereka juga tahu bahwa malaikat itu nggak mungkin melakukan dosa dan kesalahan, tapi tetap disalahkan. Kenapa? Karena akal sehatnya udah hilang. Ya. Nah, yang kedua, sikap Bani Israel ini mengingatkan saya pada sikap pemerintah Amerika pasca 9/11 dulu. Ya.
Jadi dulu ada presiden yang disebut Presiden Bush di Amerika Serikat ini. Saya kebetulan pernah diberikan kesempatan bertemu 3 kali dengan Presiden Bush itu. Pertama di Ground Zero dan 2 kali di White House. Nah, Presiden Bush ini dulu membuat perundang-undang yang disebut dengan guilt by association. Jadi bersalah dengan koneksi. Jadi misalnya begini, contoh ya, ada seorang Muslim Amerika, orang Somali, pernah ke Somalia. Untuk apa? Membawa bantuan sedekah, charity. Membawa bantuan sedekah untuk orang miskin di Somalia. Nah, apa yang terjadi? Suatu ketika, orang Amerika Muslim ini, kebetulan dia masuk ke dalam tukang cukur di Somalia sana. Cukur rambut. Kebetulan tukang cukur ini masuk dalam list orang-orang yang dianggap sebagai teroris. Apa yang terjadi? Teman kita yang hanya mencukur rambut dan yang mencukur rambutnya yang dianggap sebagai teroris, dia pun dianggap sebagai teroris. Ini guilt by association. Maka betapa banyak dulu orang-orang Islam yang hanya karena mengirim sedekah misalnya ke Gaza, ke Palestina, dianggap memberikan keuangan kepada teroris. Ini sering kali terjadi. Nah, ini sikap orang Bani Israel di Madinah ketika itu. Jadi Jibril disalahkan hanya karena membawa wahyu kepada Muhammad yang didengki, yang dibenci itu, maka Jibril pun harus dibenci. Ini namanya guilt by association. Bersalah karena koneksi, karena dianggap ada hubungan gitu, walaupun dia tidak bersalah. Ya, mungkin ini pemikiran yang yang terkadang dipengaruhi oleh pandangan bahwa ada dosa yang diwariskan. Untunglah Islam kita ini kan tidak meyakini dosa waris itu. Jadi kita nggak berdosa karena dosanya Adam gitu. Nah, tapi karena ada orang yang yakin seperti itu, seolah-olah karena temannya teroris, dia pun harus menjadi teroris. Karena pernah berhubungan dengan orang yang dianggap teroris, dia pun harus ditangkap karena dianggap teroris. Ya, itu namanya guilt by association. Nah, yang ketiga, Bapak dan Ibu, ini sangat penting sekali. Ajaran Allah itu semua saling terkait, ya, dan satu kesatuan. Makanya kalau kita melihat hadis, bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun di atas 5 asas gitu. Ya, seolah-olah Islam itu satu kesatuan. Jadi misalnya rumah ya, tidak akan mungkin bisa menjadi rumah kalau atapnya kita runtuhkan. Tidak bisa menjadi rumah kalau dindingnya kita runtuhkan. Tidak menjadi rumah yang aman kalau pintunya kita hancurkan. Untuk menjadi rumah yang utuh, maka semuanya harus kita jaga. Maka ajaran agama Islam itu seperti itu. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffa. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama ini secara sempurna. Maka sekali lagi seperti yang saya tekankan berkali-kali tadi, menolak satu aspek dari ajaran agama ini bisa jadi merupakan penolakan kepada seluruh aspek ajaran agama itu sendiri. Makanya sangat ada aneh kalau kita misalnya menerima sholat sebagai ajaran agama kita, tapi kemudian kita tidak yakin bahwa masalah halal haram yang ada di pasar yang biasa dikategorikan sebagai bagian dari syariah itu tidak perlu diatur oleh Islam. Kita yakin bahwa kita diatur ketika berpuasa, tapi ketika kita berinteraksi dengan kekuasaan tidak perlu ada Islam di situ. Kekuasaan kita sendiri yang atur. Islam tidak perlu campur tangan. Maka ini penolakan kepada bahagian daripada ajaran Islam itu. Al-Quran mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu meyakini sebagian, mengkafiri sebagian? Maka ini yang terjadi kepada Bani Israel. Ingin memuji-muji satu malaikat, membenci satu malaikat, malaikat Jibril. Yang dipuji Mikail. Tapi Allah mengatakan, ketika Anda melakukan itu, maka sesungguhnya Anda juga membenci Allah, Rasulnya, malaikatnya semuanya. Kenapa? Karena Islam sekali lagi adalah ajaran utuh yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpilah-pilah. Ini juga jangan sampai terjadi kepada kita. Kita ambil sholatnya, kita ambil puasanya, kita ambil hajinya, tapi kita tidak peduli dengan halal haram yang terjadi dalam kehidupan muamalat kita. Di pasar kita nggak peduli mana yang haram, mana yang halal. Ya, maka jangan sampai terjadi itu, karena itu berarti seolah-olah kita menolak seluruh ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengatakan ini bukan berarti kita sempurna ya, bukan. Ada kesalahan-kesalahan kita di sana-sini. Tapi kesalahan-kesalahan ini kan bukan berarti penolakan. Tapi merupakan kegagalan kita. Tapi kalau kita sadar, kalau kita menolak, maka itu berbahaya. Kenapa berbahaya?
fa innallaha aduwwul lil kafirin. Itu mengantar kepada kekufuran. Maka berhati-hati kita. Yang keempat, sama tadi, membenci atau musuhi ajaran itu membawa kepada kekufuran ya. Jadi berhati-hati kita, membenci satu sisi ajaran bisa membawa kepada kekufuran. Karenanya membenci satu saja, menolak satu saja, itu bisa membawa kepada mengkafiri semuanya. Saya kira begitu, Bapak dan Ibu sekalian, ini singkat karena memang kegiatan kita pasti di awal tahun ini pada sibuk semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua insya Allah dijaga oleh Allah, diberikan keberkahan, dan senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan dan kemurahan di dalam hidup kita. Saya kira sampai di sini, kalau memang ada yang ingin memberikan opini atau bertanya, dipersilahkan di unmute. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Semoga Pak Ustadz selalu berada dalam lindungan Allah dan sehat walafiat. Amin. Amin. Pak Ustadz mau tanya, saya tinggal di Minnesota. Saya dengar kabar dari Pak Ustadz suka dengerin ini apa namanya LSIPP, channel LSIPP itu dari Bandung kalau nggak salah, dari Ustadz Sumarsono. Ini di sini di YouTube ini beliau mengatakan Amerika menuju perang saudara. Lalu tadi Pak Ustadz juga bercerita mengenai George Bush. Itu undang-undangnya apa masih berlaku sampai sekarang, Pak? Ya. Barakallahu fikum. Terima kasih, Bu. Jadi begini. Pertama, YouTube yang disampaikan oleh teman kita dari Bandung itu dari siapa? Itu adalah sebuah kesimpulan yang diambil berdasarkan kekisruhan yang terjadi setelah pemilihan presiden kemarin ya. Jadi gap antara hitam dan putih, kemudian terjadi kekerasan-kekerasan, lalu mengambil kesimpulan bahwa Amerika akan terjadi perang saudara. Saya ingin mengatakan begini bahwa Amerika itu secara sosial masih sangat solid. Ya. Ada rasisme, ada kecurangan dalam politik, ada diskriminasi-diskriminasi. Tapi kita yang hidup di Amerika ini merasakan bahwa Amerika itu sangat solid secara sebagai bangsa. Ya. Justru Amerika itu terancam seperti yang biasa saya sampaikan, bukan karena ekonomi, bukan juga karena masyarakat bertawuran, bukan. Ya. Hukum di sini masih berjalan. Ya. Dan supremasi hukum masih ada, penegakan hukum masih ada. Dan oleh karenanya, ketika sebuah bangsa masih menghormati hukum, maka secara sosial mereka akan kuat. Ya. Yang justru membahayakan Amerika itu ada pada aspek moralitas. Dan itu bisa kita lihat bagaimana pernikahan sejenis, bagaimana penggunaan narkoba, bagaimana macam-macam ya. Jadi Amerika ini tidak akan terancam ya dari aspek sosialnya. Amerika secara militer kuat, secara ekonomi kuat, secara sosial masih solid, ya. Sistem politiknya hebat. Dan oleh karenanya untuk mengatakan bahwa Amerika akan berada di ambang perang saudara itu adalah saya kira kurang realistis ya. Dan tapi kalau dikatakan Amerika tidak akan hancur, ya semua bangsa pasti akan berakhir. Sebab Al-Qur'an mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada hari itu akan kita pergilirkan di antara manusia itu. Dulu waktu Uni Soviet sangat kuat secara militer, tidak ada yang pernah menyangka kalau Uni Soviet itu kan jatuh secara militer ya. Tapi nyatanya Uni Soviet kemudian hancur lebur dan awalnya dari sebuah peperangan di Afghanistan. Nah Amerika juga kita tidak tahu apa permasalahan. Tapi saya melihat salah satu ciri dan tanda-tanda ya keruntuhan Amerika ini ada pada aspek moralitas. Ya bagaimana keluarga tidak lagi menjadi utuh gitu ya. Jadi luar biasa. Dan ini sangat berbahaya sekali dalam tatanan masyarakat ya. Saya kira begitu Bu. Jadi apa yang disampaikan oleh teman tadi itu saya kira sebuah kesimpulan yang saya tidak setuju. Saya tidak salahkan tapi saya tidak setuju karena kita merasakan di Amerika. Baik, silahkan Pak Mas Ahmad.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, salam. Saya Fahmi asal Tangerang mau bertanya, apakah benar kalau misalkan seseorang bekerja di bank konvensional itu termasuk dalam gajinya itu termasuk riba atau bukan? Sebab ada kekhawatiran dalam diri saya, saat ini saya bekerja di bank konvensional, takutnya saya apa yang Pak Ustadz bilang gitu, menerima ajaran yang satu tapi menolak ajaran yang lain. Takutnya saya khawatir, ada kekhawatiran dalam diri saya seperti itu saja. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Jadi saya tidak mengatakan ya bahwa bunga itu kemudian menjadi halal. Ya. Tetap kalau yang namanya riba tetap riba. Tapi kemudian ini perlu perincian karena hukum itu tidak semerta-merta kita ambil sebagai sebuah kesimpulan hukum. Ini persis sama dengan teman-teman di Amerika, mereka yang bekerja di restoran, ya kemudian hadis Nabi yang mengatakan bahwa yang memproduksi, yang menjual, yang serving, yang melayani maupun yang meminum itu sama dapat dosa dengan alkohol itu. Nah ini teman-teman kerja di restoran. Lalu bagaimana kita memberikan fatwa dalam hal ini? Apa kita mengatakan kamu haram bekerja di restoran itu? Kan tidak demikian. Bagaimana kalau dia tidak bekerja di situ? Siapa yang akan membayar sewa rumahnya? Siapa yang akan memberikan makan kepada anak dan istrinya? Ya. Maka sebuah keputusan hukum itu memiliki kaitan yang banyak. Ya. Mas Fahmi bekerja di sebuah perbankan. Ya tentu bukan Mas Fahmi yang menentukan riba di situ. Mas Fahmi bekerja di situ adalah apa? Untuk menerima gaji dari hasil keringatnya gitu. Jadi niatkan bahwa Mas Fahmi bekerja untuk apa? Mendapatkan ya hasil keringat kerjanya gitu. Nah, dan kalau niatnya memang untuk mendapatkan hasil keringat dari hasil kerjanya itu untuk mendukung mensupport kehidupan ya insyaallah innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan Allah tidak membebani seseorang di luar dari kemampuannya. Maka kita jangan terlalu terlalu jauh kemudian memaksakan sebuah kesimpulan hukum yang tidak sedemikian mudah untuk kita menjatuhkan hukum kepada sebuah permasalahan apalagi kepada seseorang ya. Jadi tidak demikian saya kira Mas Fahmi. Allah. Ada yang lain? Kalau enggak cukup ya, insyaallah. Pada Bapak dan Ibu silakan beraktivitas. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semua, menerima amal ibadah kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kami di sini insyaallah kami terus memotivasi Bapak dan Ibu untuk ikut di dalam upaya kita. Pesantren kita sekarang ini kan masih terus menerus membenahi. Kita ingin menyelesaikan gedung kelima ini. Nah ini gedung tua sekali. Tapi mudah-mudahan kita manfaatkan sementara untuk kegiatan belajar ya. Karena membangun tentu masih belum realistis ya. Kita belum punya dana pembangunan yang cukup. Maka gedung tua ini kita rencanakan untuk bisa kita manfaatkan ke depan insya Allah. Jadi yang punya kesempatan silahkan, mudah-mudahan Allah menjadikan amal jariah. Saya kira demikian. Sampai ketemu pada Kamis dan Jumat yang akan datang. Saya akhiri, hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.